Bapak bisa. Ya ini kan udah kita kalau feeding. Erik nggak bisa jadi pelatih, STY nggak bisa jadi apa ngelobi Ketua umum, Bapak bisa jadi sekjen. Gila. Bisa. Main tajam juga di tikungannya. Bang YN nonton. Bang YN nonton. Nggak apa-apa. Nah itu jadi Bung Noel, Senin besok timnas kita kan akan tampil di semifinal. Apapun itu lawannya belum bisa kita pastikan karena Uzbek ataupun malam ini kan lawan Arab. Nah kira-kira bagaimana peluang timnas kita menghadapi dua negara ini? Mentality underdog pertahankan, mentality ya. Supaya punya spirit yang lebih besar. Problem Rafael Strijk nggak bisa main, segera dipecahkan dalam sisa waktu ini. Dalam sisa waktu persiapan maksudnya. Bisa main selevel waktu lawan Korea Selatan lagi, maka peluang untuk bisa mengatasi mau Uzbek atau Arab terbuka. Kalau pertanyaannya mana yang lebih menguntungkan, ini sih berdasarkan, belum tentu mutlak, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, sepertinya lawan Arab akan lebih menguntungkan. Karena dia biasanya lebih skillful. Dia senang main skillful bagus gitu loh. Sepak bola bagus lah. Walaupun di uji coba sebelumnya kan, kita kalah 1-3. Ya, tapi Uzbek kan sebagai Asia Tengah pecahan Uni Soviet itu kecenderungannya powerful, physical, pressure-nya tinggi dan kadang itu agak menyulitkan. Jadi kalau bicara tadi itu tapi bukannya kita juga udah teruji pada saat menghadapi Korea Selatan. Makanya mau dua-duanya juga oke lah. Asal bisa main di level seperti lawan Persel. Itu sih tambahannya catatan kakinya. Kalau mau disuruh main yang lebih disukai atau prefer ya lawan Arab gitu loh. Tapi kita lihat nanti kan siapa yang lolos. Nah kalau udah itu berarti kan sejarah tercipta. Kalau posisi saat ini sama seperti tahun 76. Selangkah lagi ke Olimpiade Montreal, tapi kalah di pertandingan terakhir menentukan lawan Korut. Adu penalti kan. Generasinya Roni Pasla, Anjas Asmara, Waskito, Iswadi Idris kan gitu. Semoga yang kali ini bisa menyempurnakan apa yang sudah pernah dilakukan tahun 76. Kali ini sempurna, dapat tiket itu ke Paris 2024. Nah kalau menurut Om Budi gimana? Kalau gue lihat nih, Erick Thohir ini punya hoki. Baru jadi beda ini sudut pandang ini. Bukan bola. bola. Kalau sudut pandang bola udah banyak. Klinik nih. Hoki, dia punya hoki. Baru jadi ketua umum, kita dapat medali emas SEA Games di bawah Indra Sapri. Kita bisa ngalahin macem-macem kemarin Vietnam segala macam. Sekarang ada di dalam posisi semifinal Piala Asia U23. Jadi gue nih feeling gue udah nggak ngomongin semifinal, Wel. Oh gitu ya? Gue natapnya itu udah final kita main lawan Jepang. Itu. Jadi arahnya tuh udah ke situ. Poin kita tuh nujunya tuh ke situ. Cuma gue nggak tahu ya, ini kan balik lagi ke target pribadinya STY. Karena kan dia kan sudah achieve lah. Sudah achieve. Apakah dia mau lebih lagi atau enggak? Tapi ini peluang ada di depan mata. Sayang kalau misalnya dia tidak memaksimalkan peluang dan pintunya udah hampir kebuka lebar. Sayang kalau nggak dimaksimalkan. Tapi feeling gua harusnya kita di final lawan Jepang. Dan itu sesuai dengan jersey yang dibuat Expo itu kan. Reinkarnasi tahun 1981. Tapi lo masih Mills. Pada saat menghadapi Jepang itu kan. Semangatnya. Oh iya betul tuh. Bisa kan jadi tuh. Kan itu kan. Bisa jadi tuh. Jadi jersey yang baru keberuntungan. Beruntungan juga dong. Kan belum kalah ya? Belum kalah. Sama Qatar doang main. Yang kontroversi wasit. Betul. Iya kan? Belum kalah. Senior back to back lawan Vietnam. Terus lawan uji coba yang anak 20 draw ya sama Cina ya. Ya selama bener, cuma sama Qatar doang. Selama masih dipakai sama timnas mah menangan lah. Cuma kalau kita yang pakai pasti kalah juga. Sudah. Unsur dong, pakai aspek unsur juga dong. Unsur hoki gitu. Enggak, tergantung siapa yang pakai jersey. Jadi udahlah, jadi udah bisa dipastikan udah STY stay kontrak perpanjang sampai 2027. Karena kan sepak bola nggak ada yang instan juga. Tetap lo kritisi nggak? Gitu kan? Tetap lo kritisi nggak? Tetap kritisi. Tetap lo kritisi. Supaya jangan ada di Menara Gading. Supaya jangan ada di Menara Gading. Dia harus ada connect dengan football family, dengan klub, dengan pelatih. Supaya jangan dia berada di Menara Gading. Tapi dengan dia mengabaikan dia sukses, apakah dia akan
mengikuti saran lu kira-kira? Kan nggak perlu harus ikut atau tidak. Tapi kan bukan persoalan toel harus diikuti apa enggak. Tapi kan itu fatsunnya kan harus begitu. Betul. Adabnya begitu. Adab bolanya begitu. Kan? Nah, lu juga sepakat jadi buat stay, perpanjang kontrak. Ya itu kan konsekuensi kan logis. 2027-nya yang masih belum kan ini. Iya belum. Itu konsekuensi logis saja. Ketika dia sudah achieve ya harus konsekuen untuk ini. Dan gue lihat Erik punya kebesaran hati di situ. Kalau misalnya dia ini ya, mohon maaf aja ya. Dulu Iwan Bule ketika dia masuk kan dia coret Luis Milla. Masukin ini kan Sintayong. Kalau Erik misalnya posisinya gue nggak mau pakai produk rezim lama siapapun itu. Bisa aja nggak diperpanjang. Tapi dia tidak mengambil resiko itu. Dia tidak mengambil opsi itu. Dia lebih mengambil, oke, gue perpanjang karena gue lihat lu punya kompetensi nih. Lu kayaknya bisa nih untuk kerja sama-sama gue. Secara visi sepak bola mungkin bisa sama antara Erik sama STY. Tapi kan kita juga tahu ada bara dalam sekam, hubungan tidak harmonis yang kadang-kadang ini suka meletup antara PSSI dengan STY. Misalnya apa? Ketika kita menang lawan Vietnam di Hanoi 3-0, itu yang gue dengar pengurus PSSI agak marah sama STY. Karena ada permintaan untuk, lo terima kasih dong sama pemerintah Indonesia. Itu tidak terucap sama STY. Dan itu marah pengurus PSSI. Kok lo susah amat sih mengapresiasi negara yang sudah membantu PSSI untuk menyediakan proses naturalisasi ini. Akhirnya ketika udah nyampe di Indonesia baru dia menyampaikan itu. Hal-hal kecil kayak begitu tuh membuat hubungan itu tuh bisa meledak sewaktu-waktu. Makanya himbauannya untuk PSSI jangan terburu-buru untuk tanda tangan kontrak ketika lo masih dalam masa bulan madu. Jangan mengambil keputusan ketika lo lagi seneng, lagi marah atau lagi sedih. Kan kuncinya itu. Jadi lebih baik selesaikan dulu semua fase di Piala Asia U23 ini, duduk bareng, sampaikan aspirasi masing-masing, apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka. Pasti kan ada keinginan dari STY, gue naik gaji dong, kontrak gue naikin dong, kan gue bisa achieve. Sekarang aja 1,2 juta. Kalau dia misalnya naik, misalnya jadi 1,5 atau 2 juta. Belum bonus kayaknya. Belum bonus loh, belum termasuk bonus loh. Belum termasuk kru-krunya. Karena kan kita tahu di timnas ininya STY ini ada banyak kru yang di request sendiri oleh STY. Itu kan semua bebannya di pengurus PSSI. Nah hal-hal yang kayak begitu kalau publik tidak tahu, ini kan bahaya. Jangan sampai dalam proses negosiasi ini, misalnya tidak kunjung untuk tanda tangan kontrak, lalu PSSI disudutkan. Padahal ini ada konsekuensi finansial yang harus diemban oleh PSSI selama masa kontrak 3 tahun itu. PSSI dapat duit dari mana? Makanya kemarin gue sangat marah ketika STY dalam launching jersey Expo itu dia mengkritik jersey timnas. Kontrak bisnis itu untuk bayar gajinya dia kok. Apakah dia berisik kayak begitu karena dia nggak dapat bagian dari Expo? Atau apa? Tapi kan ini kan ada adab yang harus dia kedepankan. Ada konsekuensi bukan semata-mata bisnis. Uang setiap kali bonus aja 1 tahun Erik ini kan nggak pernah ada keluhan dari ofisial maupun dari pemain terkait keterlambatan pembayaran bonus. Nggak ada. Jadi kalau komitmen masalah keuangan, gue yakin PSSI-nya Erick Thohir nggak kekurangan resource untuk mendapatkan itu. Tapi bagaimana STY bisa mau menurunkan call-nya, bersedia nggak? Lo hilangkan itu iklan-iklan itu, lo kurangin iklan-iklan itu, ayo fokus kepada tim nasional Indonesia. Seperti pemilihan pemain-pemain abroad. Kan kita tahu juga bahwa bukan STY itu yang milih pemain-pemain itu. Itu semuanya PSSI, Erick Thohir itu. STY pernah nggak memberikan resume, pilihan pemain? Ini bos yang mau gua iniin, bisa nggak diproses naturalisasi? Nggak ada. Kasih pekerjaan tambahan, oke. Sebulan 3 ya lo kasih ke kita untuk kita review. Banyakin jenis pekerjaannya kepada STY sehingga uang yang sudah dikeluarkan itu sebanding dengan hasil yang akan dicapai. Ini harus win-win solution. Yang satu udah oke, PSSI sudah legowo ini untuk perpanjang kontrak STY. Oke lo achieve. Gue nggak peduliin lo mau bawaannya Iwan siapa ini segala macam. PSSI udah nggak ngeliat itu. Tapi lo juga harus komit juga dong. Yang kemarin-kemarin lo ikat kontrak, zaman sekarang jangan ada lagi. Berani nggak menurunkan call segitu? Kalau dia achieve, dia mau untuk duduk berembuk, berunding
dan setuju dengan apa yang diingin PSSI, nah udah. Gue nggak akan berisik lagi lah soal kontrak-kontrak itu. Jadi closingnya di luar target-target yang terpenuhi, PSSI secara spesifik dalam ini Ketua Umum PSSI berhadapannya dalam negosiasi kontrak selain dengan STY berarti dengan netizen dong? Ya betul. Ya. Bermainnya STY plus netizen gitu. Bermainnya kan ini dengan waktu. Ini begitu nanti bulan Mei, awal Mei udah selesai nih. Piala Asia. Kapan Pak kontraknya segala macam. Itu akan rame lagi tuh. Pasti akan rame, pasti akan ditekan-tekan. Lah emang ngomong kontrak $2 juta, 5 menit selesai tanda tangan. Kan ada due diligence, ada evaluasi, ada harapan, ada ekspektasi yang harus dituangkan hitam putih. Sekjen. Pas. Muka gile. Ya oke lah, Mirsa, Bung Noel, makasih banyak. Om Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Pokoknya semua yang kita bahas di sini, baik itu pandangan, kritik, masukan, tujuannya hanya satu, demi perbaikan sepak bola nasional kita. Gitu aja, saya Faisal Krep pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus One Corner di channel TV One News. Salam One Corner.